Setelah 7 harian meninggalnya ibu dan sang adik yang digelar kemarin, Ayu Anjani nyatanya hingga kini masih diselimuti duka usai kepergian ibu dan adiknya dalam kecelakaan kapal tenggelam di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo. Ditambah dirinya kini semakin merasakan kejanggalan atas peristiwa yang telah menewaskan sang adik dan ibundanya tersebut. Meski Ayu mengatakan memang sudah seharusnya dia mengikhlaskan kepergian ibu dan adiknya itu, akan tetapi dia tidak bisa bohong, dalam hati kecilnya masih terasa ada yang tidak benar. Saya sudah pasrahkan dan ikhlaskan jika Allah lebih sayang mereka dan ambil mereka lebih cepat dari yang saya kira. Meski dengan kejadian yang gak pernah saya sangka-sangka, yang masih saya sesalkan sampai sulit tidur. Saya hanya bisa terus berdoa tanpa putus agar mereka mendapat tempat terbaik di sana. Amin, Allahumma amin. Tulis Ayu dalam unggahannya. Meski begitu, Ayu Anjani benar-benar ngotot untuk tetap melaporkan anak buah kapal yang menyebabkan ibu dan adiknya meninggal dunia kepada pihak kepolisian. Ia menduga karena kelalaian kru kapal yang saat itu sedang bertugas membuat kapal tenggelam dan menyebabkan ibu dan adiknya meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam unggahannya juga ia tuliskan, untuk kelalaian kru boat dan guide yang menyebabkan korban jiwa, sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Kejanggalan yang terjadi nampaknya tidak hanya dirasakan oleh Ayu, namun sang ayah Saraswanto juga turut merasakan hal yang sama. Bahkan tidak segan-segan ia akan menuntut semua yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Lantas, seperti apakah ungkapan kekesalan dan kekecewaan Ayu terhadap anak buah kapal yang bertugas saat kejadian tersebut? Dan seperti apa pula kejanggalan yang dirasakan oleh sang ayah sebelum kecelakaan itu terjadi? Pasti dugaan kami sih itu, karena nggak ada rasa penyesalan, mereka nggak ada datang, nggak ada minta maaf, padahal ketemu sama saya malah yang halo kayak gitu. Kelalaian juga nggak ada yang nyelamatin, mereka nyelamatin jadi mereka mandiri, tidur, mereka posisinya nyelamatin diri mereka sendiri. tidur. Posisi kapal mereka baru pada bangun. mereka baru pada bangun. Jadi baru kaget, mereka kucek-kucek mata merah kayak gitu. Angin bos, jangan kayak gitu. Waktu adik saya udah pukul-pukul badan kapal sambil pegang kepala dia karena tahu ibu saya masih di bawah. Pasti. Saya udah udah ada pihak kuasa hukum juga, kuasa hukum saya juga. Nanti mungkin bisa langsung bicara sama kuasa hukum saya aja. Saya mau usut tuntas juga masalah kelalaian kru kapal dan ada keterlambatan juga dalam tim penyelamat gitu. Yang saya sesalkan banget itu karena sebenarnya karena jauh, jadi mungkin lama. Cuman pas pertama datang itu tidak bawa apa-apa, cuma bawa orang. Nggak jauh perjalanan itu, cuman makan 20 menit. Dari darat maksudnya? Dari darat. Ya, dari saya tahu banget daerah sana tuh, saya tahu banget. Kalau di Padar mungkin ya, lama bisa saat itu ada kali sejam. Ada 2 jam mungkin. Kalau di pulau kami itu dekat banget, kelihatan dari Labuan Bajo pulaunya. Itu dekat banget, jadi udah saya nggak mau bahas yang itu terlalu banyak. Saya juga harus pengajian juga. Iya, makasih ya. Makasih ya Kak. Kalau misalnya memang mau langsung ke ini aja, ke pihak hukum saya aja. Nah, selama saya ikutin itu, kapten kapal itu attitude-nya kurang baik. Saya katakan kurang baik itu di samping juga dia sombong, ujub. Karena setiap tamu itu selalu diomongin, Bapak Ibu, saya kapten kapal di sini. Saya yang berkuasa di kapal ini. Meskipun dengan bos saya, kalau masalah kapal, bos saya nggak bisa ngatur saya.
ya sekata-kata itu. Terus keselamatan bapak ibu ada di tangan saya karena saya yang tahu cuaca. Nah itu saya dengar itu miris saya terus terang, wah ini kalau nggak bisa dirubah attitude-nya bisa membahayakan kapal juga. Nah kemudian sikap yang kedua yang nggak bagus itu selalu dia ngomong kalau nggak minum Shopee itu sejenis minuman keras khas Labuan Bajo. Kalau nggak minum Shopee itu dia nggak bisa energi, nggak bisa semangat. Nah, sempat saya bilang ya sekuat-kuatnya manusia kalau terhadap minuman keras pada saatnya titik kulminasinya akan membuat ngantuk, lemah malahan gitu. Nah, rupanya dia nggak nerima seperti itu. Faktanya saya juga sering lihat dia itu tidur gitu. Harusnya itu di kapal itu harus ada shift jaga. Satu tidur, satu berjaga gitu. Kalau kapal dalam keadaan berhenti ya, supaya pada saat kena angin itu kapal kan kalau kena angin kan dia pasti ini geser kan. Nah geser kalau masih jauh dari pulau nggak masalah. Khawatirnya kan geser terus menjauh itu nggak tahu karena pada saat buang jangkar itu belum tentu jangkar itu kuat menggigit di batuan. Bahkan kadang nggak ada batuan jadi ke bawah terus. Ini jangkar itu kecuali ada mooring namanya. Nah mooring itu sejenis pelampung yang di bawahnya itu ada batu yang beratnya bisa 1 ton. Nah itu biasanya kapal ngikatin di situ, tapi biasanya mooring itu ada di daerah yang memang tempat tujuan kapal itu berlabuh di situ. Nah pada waktu saya kejadian itu tidak di tempat kapal berlabuh, dan kesalahan adalah semua kru tidur. Itu pada saat saya nyalain jam 5:08 itu yang bangun kapten, tapi terus pindah ke atas. Ternyata juga mesin nggak dinyalain itu. Harusnya pada saat angin kencang itu tuh mesin kapal harus hidup, dan nakoda harus tetap mengendalikan. Jadi pada saat misalnya ke bawah angin dia harus mengendalikan untuk merubah ke posisi lagi. Nah ini nggak dilakukan. Ya, human error, absolutely human error. Dan itu udah saya sampaikan sebenarnya ke istri saya ketika istri saya mau datang. Ini attitude dari kapten itu tidak baik. Terus saya share kata-kata dia di grup. Jadi kapten itu nulis di WA grup itu kata-kata dia gitu. Nah, bahwa intinya saya nggak bisa diatur, memang gitu. Siapapun nggak bisa ngatur saya di kapal karena saya yang berkuasa, ya intinya gitu kan. Saya share ke istri saya penasaran memang kapten wajahnya seperti apa, saya share. Nah, tapi nggak ngomentari wajah istri saya, cuman lihat tampangnya aja supaya istri saya juga paham lah kalau karakter kapten yang nanti kapal yang ditumpangi seperti itu. Kecewaan saya itu di kru kapal ini nggak ada yang bangun, itu aja faktornya. Kalau mereka bangun itu juga pasti ada antisipasi gitu. Karena pergerakan kapal itu akan kelihatan gitu. Karena apalagi itu udah mendekati pagi ya, udah memang ya pagi jam 5:30 itu mendekati terang gitu. Jadi pulau sebelahnya juga kelihatan gitu. Kalau kapal itu dekat. Karena tidur kapal mendekat pulau itu nggak ketahuan. Nah, saya menilai nakoda itu mungkin pengaruh minuman sehingga dia ada rasa malas untuk ke sana. Dan guide pun juga memiliki andil. Kenapa guide memiliki andil? Karena guide itu kalau tiap trip naik padar itu juga pasti ini fisiknya nggak akan kuat itu. Makanya kalau nggak ke padar, guide seneng gitu. Karena dia pikir nggak akan naik sampai puncak. Karena beberapa tamu di kapal yang saya naikin itu banyak yang komplain guide itu hanya sampai di pos 1 lah istilahnya. Jadi hanya pelataran yang dikasih semen itu, yang datar, hanya sampai situ. Nah kalau sampai itu kan nggak bisa sampai lebih tinggi lagi, rugi kan. Tamu yang ke Labuan Bajo itu pasti saya dengan segala cara
istilahnya dengan segala cara saya akan saya kasuskan. Kepergian sang ibu, Widaningsih, dan adik kesayangannya, Anissa, tentu menjadi kabar yang sangat mengejutkan bagi aktris pemeran film kolosal tersebut, karena ia sama sekali tidak pernah membayangkan hal itu bisa terjadi. Ayu Anjani lantas mengungkapkan rasa penyesalan dan kekecewaannya dengan menumpahkan air matanya yang sangat mendalam atas kesedihannya yang melibatkan kejadian tersebut. Ia lantas mengingat semua kenangan bersama dengan ibu dan adiknya sebelum kecelakaan itu terjadi. Lantas, seperti apakah Ayu mengenang ibu dan adiknya sebelum kecelakaan tersebut terjadi? Dan seperti apa pula penyesalan dan kekecewaan yang dirasakannya? Untungnya kita kayak masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ketemu, liburan, ngumpul bareng, bener-bener ngumpul komplit, bener-bener komplit bareng. Terus masih bisa ajak jalan-jalan mama juga kan, karena memang mama juga kan pasti pengen lihat cucu-cucunya kan. Dan kita memang bener-bener spending time, karena saya juga udah 1,5 tahun gak pulang ke Jakarta. Bukan karena gak mau pulang, karena memang saya masih banyak banget urusan di Labuan Bajo. Dan saya udah memang berkali-kali ngajak orang tua saya ke sana. Ternyata papa saya duluan yang datang, terus mereka nyusul. Pas mereka mau nyusul, saya keburu pulang dulu ke Jakarta ngurus kerjaan. Jadi kita bisa ketemu dulu. Gitu, alhamdulillah kita masih ada kesempatan buat ketemu, gitu, buat silaturahmi terus, jalan-jalan terus. Kita bener-bener jalan-jalan hampir setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali gitu. Bener-bener kayak ini udah satu-satu kesempatan terakhir lah pokoknya, ibaratnya kayak gitu. Penyesalan aku tuh cuman, aku tuh selalu aware sama ABK aku kan, harus jaga tamu. Kalau perlu kita aja yang kesakitan, kalau perlu kita aja yang kesulitan. Tamu nggak boleh sama sekali, tamu harus paling dapat nomor 100 kalau bisa, paling atas, paling terbaik lah, dapat yang terbaik. Nah aku tuh kecewa banget gitu, kenapa giliran mamaku sama adikku malah nggak dapet yang terbaik. Makanya kenapa aku sedih banget, karena aku nggak bisa jaga mereka, aku nggak bisa nyelamatin mereka. Padahal aku udah bilang lusa gue dateng, aku udah bilang sama dia lusa gue dateng ya Cong, insya Allah aku lagi nyiapin buat beli tiket. Terus nanti kalau misalnya masih lama di sana pakai kapal, gue habis itu ya, karena itu kan pakai kapalnya adekku. Tapi udah keburu nggak ada mama sama adekku. Dan nggak adanya aku bikin nggak terima adalah karena kejebak di bawah, bukan karena berenang, bukan karena naik badar, tapi karena kejebak di bawah, nggak ada yang berani nyelamatin gitu loh. Maksud aku kalau bisa di sana aku pasti turun. Karena aku tahu banget Labuan Bajo tuh lautnya gimana, aku tahu. Jadi rasanya kayak ngerasa bersalah. Makanya tadi pas di makam aku benar-benar aku minta maaf banget sama mereka. Aku minta maaf nggak bisa jaga mereka. Aku minta maaf banget gitu tadi.